Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat. Ini loh, mungkin kalian pada bilang, ih rakyat kok tukang marah ya. Apa-apa diprotes. It's not like that. Aksi demonstrasi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI kemarin menyisakan cerita pilu. Ratusan demonstran dari kalangan pelajar ditangkap aparat kepolisian dan dilakukan penahanan. Sikap tegas aparat kepolisian membubarkan massa berujung bentrokan. Gas air mata dan batu menjadi pemandangan yang mengerikan. Hingga larut malam sejumlah massa masih bertahan menyuarakan tuntutannya. Bubarkan DPR pesan pendek yang mempunyai makna panjang dan mendalam atas situasi negeri yang tidak sedang baik-baik saja. Ya, di atas penderitaan rakyat, pemerintah menari dengan rencana yang tidak masuk akal. Ajakan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR dengan cepat beredar luas di media sosial. Dengan cepat pula sejumlah elemen masyarakat sipil menanggapinya. Mereka datang dan berkumpul dengan satu tuntutan, yaitu bubarkan DPR. Ribut. Lempar batu ke bawah ya jembatan. Bantuin. Jalan. Kasih jalan. 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ya, kemarin Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah mengingatkan kepada anak-anak pelajar yang ada dan tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat bahwa itu bukan tempat kalian di sini, kalian pelajar. Setelah dilakukan pendalaman di lapangan kemarin oleh rekan-rekan kami, mereka datang karena ajakan dari medsos. Aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus kemarin merupakan sebuah peringatan jika aksi demonstrasi besar-besar baru akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025 ini. Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, bersama Koalisi Serikat Pekerja lainnya.
tidak main-main, selaku Ketua KSPI, Said Iqbal menyebut jika aksi demonstrasi akan diikuti oleh puluhan ribu buruh di 28 provinsi. Khusus di Jakarta, demonstrasi akan dipusatkan di depan Istana Negara dan di depan gedung DPR RI. Aksi ini juga disebut sebagai gerakan Hostum, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dengan 6 tuntutan, naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. Hapus outsourcing dan cabut PP 35 tahun 2021 sesuai putusan MK. Stop PHK massal dengan membentuk Satgas PHK Nasional. Reformasi pajak buruh, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT. Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru paling lambat 2 tahun sesuai perintah MK. Dan terakhir, berantas praktik korupsi di dunia ketenagakerjaan. Saya sudah himbau kepada kepolisian, silakan mundur kalau tidak mau terkena. Kalau kena jangan anggap kami menyerang petugas. Tidak ada sedikit pun niat kami menyerang petugas. Anda yang menghalangi kami. Ya. Jadi jangan selalu anggap enteng. Ini hanya mau menyerahkan surat gitu. Tapi kok dipendirikan. Jadi kalau itu mau berbuat-buat, kita bisa lebih bermacam-macam. Oke? Itu mau tangkap, silakan tangkap sekarang. Tidak perlu ada kekerasan. Bawa mobil ketahanan sini juga masuk bareng-bareng kamera. Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025. Untuk di Jabodetabek akan dipusatkan di DPR RI dan atau Istana Kepresidenan di Jakarta. Sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada tanggal 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi-provinsi lainnya dan kabupaten kota, terutama di kota-kota industri, akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus melakukan aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu. Kalau di Jakarta 10.000, di total di luar Jakarta juga puluhan ribu. Bahkan kalau ada serikat buruh yang ikut bergabung lebih besar lagi, bisa ratusan ribu. Aksi serempak di seluruh wilayah Indonesia ini kami namakan adalah Hostum, singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Jadi aksi ini dinamakan aksi damai menyampaikan aspirasi yang diberi nama Hostum, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Saya berharap semoga demo ini bisa berjalan dengan baik begitu, tidak destruktif tapi kondusif ya. Dan berharap juga bahwa ketika menyalurkan aspirasi kita juga berpikir tentang kepentingan masyarakat yang lain. Semoga kami bisa kerja lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat, dan saya pribadi sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk supaya kita lebih berbicara dengan nurani gitu, karena memang kondisinya sedang tidak biasa-biasa saja. Jadi saya kira semoga semuanya bisa berjalan dengan damai pada hari ini, dan aspirasinya terus kami dengar, Ya, kalau seliweran di media sosial ya memang wajar melakukan demo karena ada banyak hal-hal yang meresahkan masyarakat. Dari sosmed itu kan seliweran juga tuh.
Jadi saya rasa ya kalau mau demo ya wajar, mungkin hanya perlu mengikuti aturan aja seperti apa gitu loh. Undangan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 28 Agustus nanti tidak lepas dari berbagai gejolak yang terjadi di negeri ini. Mulai dari kondisi masyarakat yang serba susah, hingga sikap antipati anggota DPR yang disebut-sebut akan menerima kenaikan gaji dan tunjangan rumah dengan nilai yang fantastis. Meski belum disahkan, usulan kenaikan gaji dan tunjangan rumah dengan cepat merebak dan menuai banyak kecaman dari publik. Menanggapi banyaknya kritik, artis Nafa Urbah yang sekaligus anggota DPR RI dari Partai Nasdem buka suara. Alih-alih mendapat pujian, Nafa Urbah justru panen kecaman. Jadi anggota Dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys, itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota Dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Buat teman-teman yang ada di bapak-bapak, ibu-ibu, juga teman-teman yang sekarang ada di MPR, DPR, ini loh, mungkin kalian pada bilang, ih rakyat kok tukang marah ya, apa-apa diprotes. It's not like that. Harusnya menjadi namanya aja ada wakil rakyat, artinya yang nomor satu harus diwakilkan ya suara rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kebanyakan, bukan rakyat teman-teman sendiri. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang rakyat lagi tenang nih, sibuk sama masalahnya sendiri. Makan udah susah, ngutang kesana kemari. Kita tahu gaji lo gede, gak usah disebut. Kita lagi kemacetan, udah keringetan, padahal belum nyampe tempat kerja. Ya udah, kita nggak apa-apa. Gak usah dong nyuruh kita mundur pakai segala pengawalan lo. Kita lagi butuh pendidikan, butuh makan, butuh apa segala macam. Gak usah dong ngomong rakyat itu beban. Dalam arti gini, ada apapun di kepala lo, bebas. Itu namanya isi kepala. But gak usah diucap kali. Karena lo udah mewakili, udah menjadi public figure yang mewakili rakyat. Kayak orang lagi susah makan, lo posting roti harganya 200.000. Rakyat mau mudik susah, lo posting naik private jet. Gak usah. Lo mau ngapain? Mau jalan sambil kayang dari rumah ke MPR DPR, mau jalan mundur, mau ngapain, terserah. Kita nggak perlu tahu. It's okay. Di tengah kerasnya kritik mengenai rencana kenaikan gaji dan fasilitas rumah anggota DPR RI, kekecewaan atas sikap anggota DPR RI yang dinilai arogan juga datang dari berbagai kalangan, mulai dari selebriti hingga praktisi. Melalui unggahan di media sosialnya, mereka menyuarakan kekecewaannya pada anggota DPR RI yang makin memprihatinkan. Menjadi wajar jika tuntutan DPR segera dibubarkan dengan cepat mendapat dukungan luas. Part 3. Gue kenal sama salah satu pejabat yang sering pakai totot. Gue tanya sama anak buahnya, kenapa sih pakai totot? Bikin orang stres di jalan. Anak gue jawab, kok si bapak itu sering banget minum fiber karena pengen kurus. Makanya sering pengen... Pak, kalau mau kurus pak, diet pak, mau olahraga, bukan fiber pak. Gue acara nih sama si orang ini, ya kan. Dia datang telat, balik duluan, pejabat. Wajar, ya, depan dia senampan kue-kue enak, ya. Dia bawa lo bungkus, gue pikir kita doang raka jelata tukang bos, ini pejabat bungkus, the whole thing dia masukin mobil. Kan bisa ditelepon, dipesen, ya kan. Mungkin di jalan, dia makan tuh lanjut. Ya kan? Terus dia nyesel kali ya, dia minum fiber. Berapa lama kemudian adit perut pengen Pak, maaf, banyak pom bensin pak. Sering kok saya masuk Alfamart, mbak toilet mana? Lupa. Mereka nggak usah belanja pak. Mereka ngerti kita pengen dikasih free. Maksudnya kita kan
masih banyak rakyat yang kekurangan makan, yang di bawah standar, maksudnya yang kesusahan, kesulitan. Ngapain sih kalau misalkan anggota DPR seperti itu nggak usah ngomong-ngomong gitu. Di dalam hati ngapain sih ngumbar-ngumbar gitu, terlalu percaya diri dengan pendapatannya. Pendapatan itu kan udah pribadi masing-masing, nggak usah di ngomongin gitu. Harusnya begitu gitu, nggak usah diungkap di sosmed apa dan sebagainya, itu kan terlalu tinggi hati gitu ya. Sorry ya, maaf ya, aku bilang gitu. Nggak usah di dalam hati aja gitu. Hanya kamu aja penghasilan yang misalkan dikasih pemerintah seperti itu kan. Kalau mau bantu rakyat kecil ya silakan dong. Namanya juga DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian mewakili suara rakyat Indonesia. Masa berbuat seperti itu menjatuhkan rakyat miskin gitu loh. Maksudnya ya ayolah gitu loh, kita bangun rakyat Indonesia jadi makmur dan dinamis seperti itu gitu loh. Jangan dijelek-jelekin, jangan makin menyombongkan diri apa. Udah kaya makin kaya kan, seperti itu. Gimana rakyat-rakyat kita yang kecil ini kan kesian gitu. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga, supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Kekecewaan masyarakat pada pejabat pertama kali muncul di Kabupaten Pati. Rencana menaikkan pajak hingga 250% memantik perlawanan masyarakat. Bupati Pati, Sudewo, yang terus mendapat penolakan rencana kenaikan pajak tak bergeming. Sebaliknya, politisi dari Partai Gerindra itu menantang masyarakat datang dengan massa yang besar. Masyarakat yang sudah habis kesabaran benar-benar datang dengan massa besar. Tuntutan mereka bukan lagi menolak kenaikan pajak, tetapi menurunkan sang bupati. Dari Pati bara sosial membesar dan tidak menutup kemungkinan meluas ke tingkat nasional. Tanganannya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan. Aku tidak takut, terserah, jangan 50.000, sama saya saja. Saya tidak menantang rakyat, sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya.
milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Apa yang terjadi di Pati? Kemarin nantangin rakyat untuk demo, jangan 5.000 orang, 50.000 orang juga gak gentar, kata bupatinya. Sekarang minta maaf dari atas mobil rantis. Di sekelilingnya teriakan, lemparan sendal, dan amarah yang gak terbendung. Inilah potret kepercayaan yang retak. Pemicu awalnya jelas, rencana PBB P2 naik sampai 250%, katanya demi penyesuaian pajak. Tapi buat rakyat, ini seperti tamparan di tengah harga-harga yang sudah naik, meski akhirnya dibatalkan. Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran dan hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota, ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Ya, kalau kita bicara ini adalah efek kejadian, efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Ya, dan ini perlu untuk ditekankan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah, itu kan memang kewenangan mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.